Apa kabar anak TKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan ke-10 pengembangan diri kelas 11 UTKP. Minggu lalu kalian sudah merangkum materi baru ya, yaitu tentang problem solving. Hari ini Ibu akan menjelaskan lebih detail mengenai tentang problem solving. Apa sih problem solving itu? Problem solving itu intinya adalah penyelesaian masalah. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang definisi masalah. Apa sih sebenarnya masalah itu? Kalian kan selalu bilang hidup ini selalu banyak masalah. Ya iya, kalau hidup nggak ada masalah, kalian tidak akan bisa berkembang. Karena penyelesaian masalah kalian atau problem solving yang kalian miliki itu akan menentukan kualitas kehidupan kalian yang akan bisa berkembang menjadi lebih baik. Oke? Masalah itu adalah ketika suatu keadaan baik yang tampak ataupun tidak tampak itu tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Jadi misalnya kalian tuh pengen kuliah, tapi kenyataannya orang tua kalian itu tidak mampu membiayai. Nah itu bisa jadi suatu masalah karena kalian tuh ingin kuliah tapi nggak ada biaya. Sesuatu yang diinginkan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Padahal kuliah kan juga butuh biaya. Seperti itu. Nah itu butuh problem solving seperti itu. Masalah bagi satu orang itu belum tentu masalah bagi yang lain. Kita bahas pengertian problem solving menurut beberapa ahli ya. Yang pertama menurut Solso, yaitu problem solving adalah proses berpikir yang terjadi di dalam pikiran seseorang, tidak tampak tetapi dapat disimpulkan berdasarkan perilaku yang tampak. Kemudian yang kedua menurut Evans, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pemilihan jalan keluar untuk tindakan dan perubahan kondisi sekarang menuju situasi yang diharapkan. Kemudian menurut Chauhan, problem solving adalah usaha agar dapat menemukan penyelesaian dari suatu persoalan dengan mengetahui gambarannya secara umum dan karakteristik masalah yang dihadapi. Ada beberapa tahapan dalam proses problem solving ini. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengembangkan solusi alternatif. Yang ketiga, menentukan solusi terbaik. Yang keempat, menerapkan solusi dan mengevaluasi. Jadi setiap masalah itu pasti ada solusinya, tergantung bagaimana cara kalian menyelesaikannya. Yang perlu kalian ingat, masalah itu harus dihadapi, jangan dihindari. Jangan pernah menjadi seorang pengecut dengan selalu lari dari masalah. Karena kalau kalian selalu lari dari masalah, itu akan membuat kalian lari dari masalah selanjutnya. Seperti itu. Seperti halnya dengan berbohong. Sekali kalian berbohong, maka kalian akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi semakin kalian menghindar dari masalah, masalah itu nggak akan tambah selesai, malah bisa jadi akan semakin tambah banyak. Karena masalah satu belum diselesaikan, kalian lari, datang lagi masalah yang lain. Jadi ketika ada masalah, hadapi. Karena tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas teknik yang digunakan dalam strategi problem solving. Ada banyak ya. Sebenarnya ada 13, tapi ini saya ambil yang 12 saja lah, karena yang satu sangat jarang digunakan. Yang pertama yaitu abstraction. Apa sih abstraction itu? Abstraction yaitu menyelesaikan masalah pada model sistem yang terlebih dahulu, yang sistem awalnya, kemudian baru ke sistem sebenarnya. Jadi kayak pemikiran abstrak gitu loh, seperti itu. Kemudian yang kedua analogi, yaitu penyelesaian masalah dengan menggunakan solusi yang dapat memecahkan masalah dengan penawaran sebab akibat. Jadi berdasarkan sebab akibat, kalau sebabnya A berarti akibatnya ini, itu akan ditemukan solusinya, seperti itu. Yang ketiga yaitu brainstorming, yaitu dengan mengkombinasi, mengembangkan banyak solusi dan ide sampai solusi yang optimal itu ditemukan. Jadi istilahnya brainstorming itu kita kayak hibernasi gitu, menyendiri kemudian mengembangkan kira-kira masalah ini tak apakan ya, seperti itu. Jadi mengkombinasikan berbagai macam ide untuk menyelesaikan suatu masalah, seperti itu. Brainstorming ini juga bisa dilakukan secara berkelompok sih, cuma lebih enak emang secara sendiri, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah divide and conquer, yaitu memecahkan masalah yang besar dan rumit menjadi masalah yang kecil sehingga lebih mudah diselesaikan. Besar kecilnya masalah itu juga tergantung bagaimana sudut pandang kita dalam menghadapi suatu masalah ya. Bisa jadi menurut si A itu adalah sebuah masalah besar, tapi menurut si B itu adalah masalah yang kecil. Tergantung bagaimana kita memandang masalah tersebut. Seperti itu. Yang kelima ada hipotesis testing, yaitu dengan mengasumsikan kemungkinan penyelesaian masalah, lalu mencoba membuktikan kevalidan dari asumsi tersebut.
biasanya hipotesis testing ini digunakan saat kalian mengerjakan skripsi. Nanti kalau misalnya kuliah itu kan tugas akhirnya selalu skripsi ya, itu biasanya membuktikan suatu masalah dengan hipotesis. Jadi membuktikan kevalidan hipotesis itu dapat diterima atau ditolak, seperti itu. Kemudian yang keenam ada lateral thinking. Lateral thinking itu adalah pendekatan terhadap solusi secara kreatif. Jadi kalian dituntut berpikir secara kreatif bagaimana menyelesaikan permasalahan. Itu namanya lateral thinking. Kemudian selanjutnya adalah means and analysis, yaitu kalian harus memilih tindakan yang tepat pada setiap tahapan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi kan means and analysis, kalian menganalisis suatu masalah itu tahapannya, terus kan harus memilih tindakan yang tepat supaya masalah itu bisa terselesaikan. Jadi dicari maknaannya dulu, means-nya, artinya dulu. Oh, ini masalah kalau seperti ini saya harus menyelesaikan dengan cara seperti ini, seperti itu. Jadi dianalisis kemudian dihubungkan sampai ditemukan titik penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah morphological analysis, yaitu menghubungkan output dengan interaksi yang ada di sistem. Biasanya morphological analysis ini digunakan untuk problem solving dalam suatu sistem kerja seperti itu ya. Jadi outputnya apa kita sesuaikan dengan sistem yang ada di dalamnya, seperti itu. Biasanya lebih banyak dijumpai di dunia kerja. Kalau di dunia sekolah jarang menggunakan morphological analysis. Oke. Selanjutnya adalah reduction, di mana reduction itu berarti mentransformasikan masalah menjadi masalah lain yang sudah ada solusinya, seperti itu. Setiap masalah kan kadang ada kemiripan ya, jadi dengan mereduksi itu kita mengubah suatu masalah yang kita hadapi menjadi masalah lain yang sudah pernah ada penyelesaiannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah research, atau research itu berarti menggunakan ide yang sudah ada atau mengadopsi atau meniru untuk menyelesaikan masalah yang hampir serupa tapi tidak sama. Tapi itu solusi yang bisa digunakan untuk penyelesaian masalah sebelumnya bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, seperti itu. Jadi research, mencari masalah ini dulu pernah diselesaikan dengan cara ini, bisa nggak sih itu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah root cause analysis, yaitu dengan mengidentifikasi akar dari sebuah permasalahan. Namanya ya root ya, akar. Jadi kalian harus mengetahui setelah tadi kan langkah-langkah dalam problem solving kan harus mendefinisikan masalah ya. Kalian harus menemukan akar masalahnya. Sebenarnya akar masalahnya ini apa? Itu nanti yang dicari penyelesaian, dianalisis dari akarnya, seperti itu. Dan yang terakhir ini paling sering saya gunakan sih kalau di dalam dunia pendidikan adalah trial and error, yaitu mencoba berbagai kemungkinan sampai solusi yang paling tepat ditemukan. Jadi kita itu ya mencoba-coba aja. Kita kan belum pernah melakukan satu hal, apalagi hal yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, dia kita mencoba. Karena suatu hal baru adalah tantangan. Tantangan ada itu untuk diselesaikan, untuk dihadapi, bukan untuk dihindari, seperti itu. Oke? Jadi ya cara menyelesaikan tantangan adalah dengan trial dan error, karena kita tidak pernah tahu apa yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi kita coba-coba, error ya coba lagi, error coba lagi sampai menemukan solusi yang paling tepat, seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya adalah cara meningkatkan kemampuan problem solving. Yang pertama, tentu kalian harus memperbanyak pengetahuan dengan membaca ataupun mengamati lingkungan sekitar. Dengan kalian mengamati lingkungan sekitar atau observasi, kalian nanti bisa akan menambah pengetahuan secara otomatis, seperti itu. Walaupun tidak secara akademik ya, kalau mengamati lingkungan sekitar kan biasa dari masalah sosial, itu akan bisa menambah mungkin kemampuan berkomunikasi atau kemampuan sosial kamu akan lebih terasa, seperti itu. Yang kedua adalah latihan menyelesaikan masalah. Tentu untuk kemampuan problem solving ini tidak ada yang bisa langsung bisa menyelesaikan masalah langsung bagus, seperti itu. Kita juga pasti perlu latihan. Makanya masalah itu ada, emang harus ada. Jangan sampai kalian hidup itu nggak punya masalah. Wah, itu sangat berbahaya sih. Dan hidup itu akan membosankan kalau kalian tidak punya masalah, karena tidak ada tantangan yang bisa diselesaikan, seperti itu. Jadi harus banyak latihan menyelesaikan masalah. Sebesar apapun masalah, hadapi. Jangan pernah menghindari masalah. Oke? Yang ketiga, ubah pola pikir, ubah mindset kalian.
tanamkan pada diri kalian bahwa tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikan sendiri, kalian bisa meminta bantuan orang lain. Kalau orang lain tetap juga nggak bisa, ya wis pasrah aja kepada Sang Pencipta. Pastinya nanti akan ada solusi yang datang, dan itu yang terbaik untuk diri kalian. Ubah pola pikir kalian, pokoknya kalian harus berpikir open mind atau terbuka. Jangan sampai ketika kalian sudah menghadapi masalah dan nggak menemukan masalah terus menyerah, ya udah. Nah itu nggak, ya jadi nggak selesai, nggak ada problem solvingnya kalau seperti itu. Oke? Yang keempat yaitu gunakan metode mind mapping atau peta konsep. Jadi kalian harus mengkonsepkan masalah, misalnya kalau tadi ya saya itu ingin kuliah tapi orang tua saya itu nggak punya uang. Berarti yang harus saya lakukan adalah berarti saya harus mungkin bekerja terlebih dahulu. Tapi bekerja ini mengganggu sekolah nggak ya, seperti itu. Jadi ada di konsep dulu sebelum diselesaikan masalah. Kemudian yang kelima, lihat bagaimana strategi orang lain menyelesaikan masalah. Setiap orang itu kan pasti punya strategi sendiri-sendiri dalam menyelesaikan masalah. Bisa jadi masalah yang sama itu diselesaikan dengan cara yang berbeda karena dua orang ini mempunyai cara yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, seperti itu. Jadi kalian lihat aja kira-kira orang lain tuh kalau cara orang lain menyelesaikan masalah itu cocok nggak ya dengan saya, seperti itu. Kalau nggak cocok ya kalian harus cari cara yang baru lagi. Tapi kalau cocok ya bisa diterapkan, seperti itu. Selanjutnya adalah bermain game asah otak. Nah, ini juga bisa meningkatkan kemampuan problem solving sih. Jadi misalnya kalian sering bermain catur atau sudoku yang online. Kalau game-game online yang mengasah otak ya, atau TTS lah yang paling gampang yang mengasah otak. Jangan mainnya yang Mobile Legends atau yang nggak meningkatkan kemampuan sama sekali, itu lebih baik dihindari. Tapi kalau bermain game untuk mengasah otak itu juga agak perlu sih seperti itu. Kemudian selanjutnya, fokuslah pada solusi. Jadi jangan fokus pada masalah. Kalau kalian fokus pada masalah itu nggak akan kelar masalah itu. Kalau kalian cuma pingin kok kuliah tapi orang tua nggak ada uang, terus kalian pasrah ya wes, ya kan nggak akan kuliah. Fokuslah pada solusinya. Solusi apa ya? Bagaimana ya caranya supaya nanti aku waktu kelas 12 itu aku harus kuliah, aku harus bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi bagaimanapun keadaannya. Solusinya adalah ya mungkin kalian mungkin ngobrol ke orang tua, Bu bagaimana ya ini seperti ini, sampai ada solusi apa saya harus bekerja atau saya pokoknya diskusi. Nah itu harus fokus pada solusi biar masalah itu terselesaikan. Jangan fokus pada masalah. Fokus pada masalah ya sekalian nanti kalau tidak bisa menyelesaikannya kan timbul rasa depresi atau stres, seperti itu. Timbul tekanan dalam diri yang ujung-ujungnya yang baik seperti yang sekarang ini ya, banyak orang bunuh diri karena merasa dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang dimiliki. Padahal bunuh diri itu bukan solusi yang terbaik, seperti itu. Yang terakhir, tingkatkan kemampuan komunikasi. Bagaimanapun komunikasi adalah hal yang penting yang harus kalian miliki dalam skill kehidupan sesama manusia, seperti itu. Dengan komunikasi kalian bisa menjalin relationship atau hubungan dengan banyak orang. Ketika kalian merasa tidak bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri, kalian bisa meminta bantuan orang lain untuk konsultasi bagaimana cara menyelesaikan masalah, seperti itu. Jadi komunikasi, dan kebanyakan masalah sepele itu timbul dari miskomunikasi. Jadi jangan sampai ya, tolong hindari tentang miskomunikasi. Oke? Nah, baik. Setelah menyimak video ini dengan teliti, silahkan kalian mengerjakan latihan soal di quizzes yang linknya sudah dibagikan di Google Classroom pengembangan diri kelas 11 OTKP untuk menilai pemahaman kalian tentang materi yang sudah saya jelaskan hari ini. Jadi, kalian bisa mencatat hal yang menurut kalian perlu dan membuka rangkuman kalian minggu lalu agar bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal. Masing-masing siswa diberi kesempatan maksimal 3 kali pengerjaan sampai dengan deadline-nya hari Rabu 24 Maret 2021. Nilai yang masuk rekap adalah nilai rata-rata ya, bukan nilai tertinggi. Jadi gunakan strategi juga dalam bermain quizzes ini. Seperti biasa, informasi pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2021-2022 sudah dibuka ya. Jadi kalian bisa merekomendasikan SMK Wahid Hasim kepada rekan, tetangga, atau kerabat yang ingin melanjutkan ke SMK. Oke, saya rasa cukup yang saya jelaskan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Always do your best, stay safe and stay healthy. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.